Assalamualaikum. Menang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang jawab salam Allah kasih kesehatan dan kelancaran. Kalau orang sehat, makan apa saja enak. Makan leputa ya enak, jengkol ya enak, pete ya enak. Yang punya hutang moga-moga hutangnya lunas. Amin. Kalau urusan duit, masya Allah. Ada salam cangkeme gegayem baik. Ada nggak di sini? Ada nggak? Di luar ada nggak? Saya doakan moga-moga sakit gigi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La nabiyya ba'da amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan Rabbi shrah li sadri. Amin. Semoga yang punya masalah di rumahnya, ada perasaan sakit hati kepada suaminya, ada yang mendegel, gelendeng kepada tetangganya, ada yang pusing dan lain sebagainya, mudah-mudahan dijembarakan hati dan pikirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri. Amin. Sudah akhir bulan, sekarang awal bulan, belum bayar motor, belum bayar listrik, belum bayar arisan. Semoga kita kumpul di pengajian ini dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Yang punya permasalahan hidup entah apa saja itu, kebanyakan ibu-ibu ini penyakitnya itu asam urat. Betul ya, betul? Kenapa bisa sakit asam urat? Karena kebanyakan menahan mengkel kepada suaminya. Bari selonjor kena asam urat, wa yassir li amri, semoga penyakitnya segera hilang. Penyakit kanker juga hilang, kantong kering, moga-moga hilang. Wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Lidah itu tidak berulang. Semoga Allah membukakan bundelan-bundelan yang ada di lidah kita. Maksud kita sih baik, maksud kita sih bener. Ada suami datang dari sawah, di sini ada sawah nggak? Ada suami datang dari sawah, suami habis bekerja, datang ke rumah, kita persilahkan makan. Kalau salah ngomongnya nanti menjadi masalah. Betul betul. Betul apa betul? Ada sate, ada minuman, jus, ada jeruk, ada segala-gala. Ketika suaminya datang, kita salah ucapnya, nanti menjadi masalah. Kalau ada makanan di meja, maka leg-leg usia.
Orangnya marah tidak? Ngamuk beli, ngamuk ente nggak bilang, ente berngamuk karena salah ngomongnya. Kadang kita ini dulu waktu masih muda ngomong sayang-sayangan AA, naon I, antarakan ngomongnya begitu indah, AA, II dan lain sebagainya ayang. Bareng wis tua, wis aki-aki, wis nini-nini, dan wis mangan durung dah manggil suaminya Bu. Jangan sampai ini terjadi ya Bu ya. Wahlul 'uqdatam min lisani. Semoga ucapan kita salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena menjaga lidahnya. Hadratul muhtaromin, para sepuh, para yai, wabil khusus yang saya hormati Kiai Uci Sanusi, Sohibul Fadilah, Sohibul Ma'had, Sohibul Majlis, Musolla Asyifa, Blok Raden, Bon Raden. Berarti keturunan ningrat semua yang ada di sini. Wong lanangnya golongannya Raden kabeh kan juga Raden. Ibu-ibunya ini permaisuri, ini ratu dan lain sebagainya kumpul di sini. Alhamdulillah. Yang saya hormati Kiai Uci Sanusi dan keluarganya, moga-moga Allah berikan umur panjang dan kesehatan. Amin. Alhamdulillah saya datang ke sini lihat jamaah begitu banyaknya. Kalau jamaah itu banyak perempuannya, ini pertanda bahwa Kiai Uci ini disayangi, dicintai oleh masyarakat. Karena keikhlasan hatinya, karena susah ngumpulin ibu-ibu itu. Ya, ngumpulin ibu-ibu itu susah. Kayak tadi ibu tadi lupa mau lagu apa saja marhabannya tabuannya tapi berkat mahabbah, berkat cinta kepada Rasulullah, maka nanti dakhalal jannah. Amin ya rabbal. Semua di sini yang membacakan sholawat akan masuk surga. Amin. Kecuali yang masuk neraka. Semoga masuk surga semua ya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya cintai, Bapak Uwu Desa Karangasem. Kalau di Pleret ada desa arane Karangbirahi. Kalau di sini Karangasem yang saya muliakan dan yang saya hormati, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Suatu tempat, suatu desa itu bisa dilihat kemakmuran masyarakatnya kalau pengajian itu dihadiri oleh tubuh. Kenapa sebabnya? Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ulama itu bagaikan guru, umar itu sebagai murid. Jadi kalau guru dan murid itu bersatu, bahwasanya nanti masyarakatnya makmur, masyarakatnya bahagia. Alhamdulillah. Makanya masyarakat Karangasem oleh BLT kabeh. Alhamdulillah. Ya sing oleh, sing ora oleh ya ora oleh. Wis ora apa-apa, itu rezeki Allah sing ngatur. Ya, Allah yang ngatur. Berarti Allah sedang mempersiapkan rezeki yang lain. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ibu pembawa acara, mana Ibu pembawa acaranya? Ibu pembawa acaranya? Ibu ini, ya, yang saya muliakan dan yang saya hormati, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di kesempatan bahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam majlis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya dahulu kala sholawat ini dibawa oleh Syekh Subakir. Dibawa siapa Bu? Dibawa oleh Syekh Subakir. Syekh Subakir ketika datang di Pulau Jawa ini tidak bisa ditempati Pulau Jawa ini.
kiai, para wali kalah kabeh pada waktu itu. Karena karuhun dan yang markayangan itu sulit untuk dikalahkan. Maka diutuslah seorang wali yang bernama Syekh Subakir. Syekh Subakir datang di Pulau Jawa ini, ketemu dengan Inohong. Kata Inohongnya, boleh kamu berada di sini, akan tetapi kita sama-sama hidup. Contoh, kalau ada orang hajatan, itu pasti ada sesuguhan yang lihat. Tuh, apa hubungannya padahal beras sama sesuguhan? Iya enggak? Kadang masih pakai bawang, betul. Terus pakai apa lagi? Sabran. Terus kadang kalau mau hujan, lagi jemur pakaian atau jemur pari, sapu dibalik. Itu tinggalannya dulu sama-sama hidup. Bagaimanakah kita menyikapi itu semua? Kalau kita mau masak hajatan, kalau ada bawang, kalau ada sabran ditaruh, bagaimana? Tujuannya, awas, jangan nyuguh tapi niatnya tolak balak. Contoh. Umpamanya kita bawa uang nih 500.000, saya ditodong, mau mati atau serahkan duit. Pistol sudah di perut umpamanya, berarti kita mengeluarkan duit supaya Nah, tolak balak. Jadi kalau tujuannya tolak balak, maka tidak apa-apa. Kemudian yang dibawa oleh beliau yaitu sholawat nariyah. Sholawat apa sih? Sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu sholawat untuk meredam para damyang markayangan, supaya tanah Jawa ini bisa ditempati dengan sholawat nariyah. Daripada nganggur, kalau sekarang kan kita ini bertempur dengan setan gepeng. Dengan apa? Kalau kata Mang Ujang, setan belek. Kalau kata saya sekarang ini, ibu-ibu ini, terutama ibu-ibu ini, suka tergoda oleh setan gepeng. Siapa setan gepeng ini? Bangun tidur, oseng-oseng, cekrek, uleg-uleg, cekrek. Mau makan, orang si doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Boro-boro doa. Mandi aja. Dibawalah sholawat nariyah. Jadi sekarang ini di maulid ini mengingatkan kita, terutama nanti di rumahnya, jangan di majelis asyifa saja kita membaca sholawat, di rumah juga harus dibacakan sholawat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Rumahnya kita sholawatin supaya apa? Berkah anak cucu kita, berkah keturunan kita, berkah sholat. Amin ya Rabbal alamin. Barangkali kita ini orang yang do'if, orang yang banyak dosanya ini, ketika kita membacakan sholawat kepada Rasulullah pada suatu malam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli. Rasulullah menengok kita, ya Allah, melas teman bicara ini segala enteng maca sholawat baik, alhamdulillah ditengok oleh Rasul, derajatnya diangkat oleh Allah.
timbulkan kerinduan kita kepada Rasulullah. Harus ditimbulkan di dalam hatinya. Ya Allah, saya rindu kepada Rasulullah. Ya Allah, bagusnya kayak apa? Seperti apakah Rasulullah? Itu harus kita hadirkan di dalam hati kita. Kadang cinta kita kepada Rasulullah itu masih kalah dengan cinta kita dulu kepada mantan kita. Cie. Dulu waktu kalau mau ke musola lagi pertama balik, ini masalah cinta nih. Kudung pakai kerudung. Kerudungnya ini udah bener, masih dibener-bener. Ketemu Mang Kosim di jalannya, karena dipunya sama Mang Kosim. Ada nggak di sini Mang Kosim? Ampun Mang Kosim. Mang Kosim padahal nggak ngeliatin orang lagi balik kita ini apa? Kayak ya kan? Terus Mang Kosim ngirim surat. Selembar kertas warna putih sing minangka kanggo tanda bukti kisah cinta sehidup semati. Apa kabar? Kirim salam sing ujaan Sallallahu Alaihi Muhammad. Ora disangka lan sungguh ora dinyangka cinta kita bakal pisah. 3 tahun lawas kita demenan terpaksa putus. Bayangan ini ibu-ibu langsung kepada mantannya. Cuma selembar kertas putih sing kanggo tanda kenangan suci. Suratnya dipegang, pulang ke rumah langsung Ketika menikah, mertuanya suka banding-bandingkan dengan menantu yang lain. Kehel urang mah ka mertua teh. Naon sih? Dikasih sayur asam, ngomongnya apa? Asrep. Dikasih gorengan di pasar beli gorengan, ngomongnya apa? Asin apa? Asin teuing. Dia ada terimanya kalau dikasih sama saya, tukang mengkel hati saya. Kok kayak ini dibanding-bandingin. Kamu sih ini jamaah apal kabeh lah lagu nggih. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena mahabbah, karena cinta Rasulullah barangkali hadir di tengah-tengah kita. Pernah belum kita ini kepada anak-anak kita? Ketika anak tertidur kita bacakan apa? Kepalanya ini kita bacakan sholawatullah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kadang kita disuka nyalah-nyalahkan anak kita. Cung, kamu itu susah sekali kalau diomong itu dolanan HP baik siraku. Anaknya siapa? Bapaknya datang lagi tuh, kami tuh mainan HP baik dari jam 1 sampai jam 6 main HP tidak selesai, jublek baik, diem saja ya. Anak siapa kamu itu? Pendelik, anaknya Sira. Ya masa anaknya tetangga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau anaknya pengen soleh, orang tuanya harus banyak riyadohi, nirakati kepada anak-anaknya. Kenapa sebabnya? Kalau tidak ditirakati, habis anak-anak kita ini diambil sama setan depet. Pernah belum? Kalau ini hari apa ini? Hari Senin. Anak kita hari Senin
kita laburi anak kita dengan doa. Hari Senin zikirnya muji dinane, yaitu la haula wala quwwata illa billahil. Anak lagi tidur baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anak saya itu pinter, anak saya itu ranking terus, kerja dari losari pabrik pirang-pirang ratusan ribuan pabrik, tapi ngelamar nggak diterima. Mantu saya itu pinter, jadi honorer di SD, mancing P3K, nggak masuk. Mungkin bisa jadi kita kurang mirakati anak-anak ini. Anak kita lahir hari Senin, zikirnya la haula wala quwwata illa billahil. Berapa kali? 1000 kali. Berapa kali? Boleh dicicil? Boleh. Sambil nonton Ikatan Cinta. Daripada kita lihat sinetron sakit hati, lihat Aldebaran dicemburuin. Ngapain dicemburui sama kita? Aldebaran kenal juga enggak? Benci sama Andin. Tuh amat Andin itu yang dicapok aing sih. Baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kalau hari Selasa zikirnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Sambil nyuci. Ini hari Selasa, anak kita hari Selasa, kita zikir untuk anak kita, untuk diri kita sendiri membacakan sholawat sambil nyuci. Boleh nggak Kang? Boleh. Sallallahu ala Muhammad, kantong suaminya dilogokin. Sallallahu ala Muhammad, kosong medit temen. Sallallahu ala Muhammad, kosong semua, jika ke dekok medit jahe dari hasil. Sallallahu ala Muhammad. Hari Selasa apa zikirnya? Sallallahu. Karena anak-anak kita ini kalau disuruh jang pangmelikeun terasi ka warung, jawabannya apa? Mau. Kenapa sebabnya? Karena kebanyakan makan susu sapi. Betul. Orang tuanya sibuk dikasih susu ya. Sehingga kalau ditanya, kamu itu susah sekali disuruh mau, karena minumnya susu sapi. Susu sapinya habis, diganti susu kambing. Jangan membelikan mecin ke warung. Hari Selasa zikirnya apa? Sallallahu alaihi. Hari Rebo zikirnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali? Sambil nunggu dagangan astagfirullahaladzim. Hari urang teu payu-payu, ari sing eta payu dukuna saha eta teh. Langsung suudzon mikirin dukunnya siapa itu tuh. Jangan begitu. Teori mencari rezeki adalah ketika hati kita jembar, maka Allah akan menjembarkan rezeki kita. Ya, gitu. Kalau sakit hati, orang tidak sakit hati bagaimana coba Ustaz? Saya di dalam rumah. Di dalam rumah ini pintu itu lagi ditutup, entok itu masih bisa ada. Ketika gerbang saya buka, entok dari sana datang. Entok. Di emperan. Ngurusut. Yang nembelak itu entok, tapi yang disalahkan itu binatang lain. Padahal kalau menghilangkan rasa kebencian bisa jadi cara Allah memberikan rizki kepada kita melalui entok yang nembelak. Pas buka pintu, entok nembelak di sini. Anjing saha ieu teh nembelak di dieu. Anjing disalah di sini. Harusnya
ambil tisu. Kalau ainun najis itu, kalau menghilangkan najis dalam kitab fikih itu, ainun najasah itu harus dihilangkan dulu. Misalkan ada tembelek, ada tai kotok, ya apa namanya? Ada tai kotok, kalau langsung disiram, maka emperan kita najis semua. Harusnya bagaimana? Dihilangkan ainun najisnya, datiyah najisnya dihilangkan. Daripada marah kepada tetangga gara-gara entok yang tembelek, doa buang tembelek supaya banyak rezekinya. Setelah dibuang, kita ambil tembeleknya, kita doa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah tembelek ini berbuah rizki yang berlimpah ruah ya Allah. Dibuang. Jadi tidak sewot-sewotan kepada tetangga. Hari apa itu tadi? Hari Rabu istighfar. Ada di sini hari Rabu? Coba ngacor pengen tahu, ada hari Rabu? Hari Rabu itu adem ayem tuh. Mau punya duit, mau nggak punya duit, dia tetap adem ayem. Tapi kalau sudah keinginan A ya A, B ya B, itu katanya. Ya betul begitu. Istighfar Rabu. Supaya apa? Anak-anak kita, kalau kita punya usaha, kita dibarokahi. Rizki yang barokah itu yang bagaimana sih? Rizki yang barokah adalah ketika rizki itu, barokah itu ada pada rizki kita ini bermanfaat untuk banyak orang. Kalau barokah itu ada pada umur kita, maka umur kita ini bisa memberikan kepada manfaat kepada orang lain. Ini namanya umur yang barokah. Alhamdulillah. Tuh barokah seperti itu. Kemudian hari selanjutnya hari Kamis, zikirnya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Anak kita diriadohi, badan kita sendiri diriadohi. Kok kenapa sih kita ini kok masih apes saja hidupnya? Mungkin kita kurang bersyukur atas kelahiran kita. Rasulullah mencontohkan ketika beliau lahir Senin, maka puasa hari Senin beliau puasa. Lah kita hari kelahiran gak puasa, zikir juga tidak. Padahal kunci hidup adalah mensyukuri hari kelahirannya. Kalau jare wong Cirebone, muji dina apa aja? Mujidina. Sehingga harinya itu disyukuri, la azidannakum, yaktine temenan aku tambahkan nikmatku kepadamu, sehingga terus akan bertambah nikmatnya kita. Ketika dibacakan kepada anak kita subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, minimalnya Fatihah kepada anak kita yang ini kita bacain Fatihah supaya mendapatkan berkah cahaya Al-Qur'an. Pikirannya dipegang, dadanya juga dipegang, sehingga anak ini nurut, sehingga anak ini nanti menjadi penerus agama kita, supaya hidup berjari Cirebone. Boleh nggak Pak Ustadz? Bacain suami boleh, membacakan suami dibacakan itu boleh. Hari Jumatnya ya Allah, 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 itu hari Jumat. Hari Sabtunya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pengen doakan suaminya, boleh nanti malam ketika suami tertidur kita berada di sampingnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi ngorok suami. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak tahu dia ngelilir nih, matanya kicap. Aya suara ieu teh. Suara naon tahlilan. Encilah pendelik. Sia doakeun urang modal tah.
doakan orang paeta. Ya Allah, mendoakan itu tidak harus meninggal dunia. Orang hidup juga harus didoakan. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Saya kira ada kereta lewat. Ini bunyi lagi. Oh ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah ala yasin habibillah. Ilir tandure was semilir tak ijo raya tak sanggup temanten anyar tak sanggup temanten anyar. Bocah angon penekno blimbing kuwi yo penekno kanggo basudadira kanggo basudadira. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ini ada suri tauladan yang baik. Apa saja diantaranya kalau bicara tentang akhlak Rasulullah? Rasul itu ucapan dan kelakuan sami mawon, sarua ketel. Sama saja itu pada baik, bukan sarua ketel ya. Ucapan Rasul, mengucapkan Rasul ini, hayo manusia pada sholat, Rasul sholat. Manusia sodakoh, Rasul sodakoh. Ini kita beda. Mengucapkan hayo pada sedekah, pada infak, kita nggak infak. Ayo pada ke majelis taklim, datang ke majelis taklim tujuannya bukan ngaji, tapi tujuannya pengennya dapat arisan. Tapi semua nuga mending, alhamdulillah. Jadi Rasul itu ucapan sama kelakuan itu sama saja. Rasul mengajarkan sesuatu kebaikan, maka Rasul pertama yang akan mengajarkan kebaikan. Kita ngomong sama anak kita, jangan mana pada ngaji, kamu sholat ke majelis asyifa, tapi kitanya tidak mau mengaji. Kita ngomong kepada anak kita sholat hajat, sholat tahajud, tapi kita tidak mau sholat hajat dan sholat tahajud. Jadi antara ucapan dan kelakuan itu mestinya harus sama. Kemudian yang berikutnya, suri tauladan yang baik bagi Rasulullah adalah akhlak yang baik. Kalau dulu ketika pengantin baru memegang tangan suami kemana-mana salaman sama suami. Sekarang masih begitu enggak, Bu? Masih begitu enggak? Ibu mau ke warung salaman enggak sama suami? Mau ke warung, mau keluar tetap salaman. Ya,
Mau ke warung, salaman kan? Aneh. Paling yang minta duit, salaman wae yang minta duit. Ketika orang bersalaman dengan suaminya, kharajat dzunubahu an asabi, maka akan keluar dari sela-sela jarinya itu dosa-dosa kita meluruh kabur. Nanti kalau pulang ke rumah, assalamualaikum, cepat pegang tangannya, jangan dilepas-lepas. Aku naon edan kapan aneh teh. Kata Pak Ustadz, kalau memegang tangan suami, horojat dzunubahu, maka akan keluar dosa-dosa dari sela-sela jari. Kemudian ketika memeluk suaminya, maka Allah melalui malaikat Jibril nungkebi bahasa Sundanya apa? Nangkeban birrahmah, dengan kasih sayang. Jadi pulang ke rumah nanti, assalamualaikum, cek dengan itu. Kesurupan naon nenek teh. Supaya apa? Malaikat nungkeban kelawan rahmat atau kasih sayang. Akhlak Rasulullah mengajarkan akhlak yang baik, al-adabu fauqal ilmi. Maksud daripada adab di atas ilmu, kalau kita sudah berilmu harus punya adab. Bukan berarti ya udah kita nggak perlu ilmu lagi, yang penting beradab. Tidak begitu, tidak. Menekankan kepada orang yang berilmu supaya punya adab dan tata krama. Salaman sama suami, mau kemana? Mau ke WC, salaman dulu. Datang dari WC, salaman dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Asal jasad ira acine panganan turu bengi embok bapak sesenengan, embok bapak ora sejagawe anak meremelek tambah nganggur ngalah enak. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil habib rasulillah. Fadli mujahidillah bi ahlil bariyah Allah. Tepuk tangan ini, tepuk tangan. Asalnya wong Sunda, suaranya enak. Bokatku iya, bari berbel banyu mata, inget Kanjeng Nabi. Enggak taunya apa, ora duwe. Masya Allah. Gendong anak, sholatullah salamullah. Sayang anak itu dengan dibaluri membaca sholawat. Ngundang anak saha. Anak kecilnya ngomong anak mane. Dibaca sholawat tuh anakku. Kong kang angkung, gerang gede gerang jantung, tangtung. Oke. Dilalui dengan sholawat. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, akhlak Kanjeng Sunan Ampel mengatakan bahwasanya
akhlak itu adalah pakaian. Akhlak itu adalah pakai baju. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Bu ya, saya bahasa Jawanya kagok, bahasa Sundanya kagok, karena saya ini orang Sumatera. Ya, jadi mohon maaf kasar bisa dia ngomong ngapet, karena orang Sumatera. Tapi Sumatera pun saya ini keturunan Raja Kesuma. Keturunan siapa sih Bu? Raja Kesuma. Dari keraton mana Kang? Majapahit tah, Sriwijaya tah? Bukan. Raja Kesuma itu Rai Jawa kelahiran Sumatera. Masya Allah. Pakaian itu harus dibasuh. Akhlak yang baik harus dibasuh dengan apa? Bocah angon, penek no blimbing kuwi. Blimbingnya apa itu? Tahu? Blimbing tahu ya. Blimbing itu gigirnya ada 5. Kanggo basuh dodot iro, untuk membasuh pakaianmu. Pakaianmu itu akhlak. Kamu orang alim, kamu orang berpangkat. Kalau tidak mau sholat, batal alime. Kalau kamu berpangkat, tidak terhormat hidupmu karena tidak mau sholat. Sholat saya masih belum benar Pak Ustadz. Sholat pokoknya, apapun keadaan kita sholat. Asal jalan-jalan, kalau hari Minggu naik mobil Tayo. Tahu kan mobil Tayo Bu? Jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan ke Bima. Rek sholat agung masih zuhur. Lewat lagi asar sehingga sholatnya ditinggal. Kodoni sholat yang kita tinggalkan itu tadi. Betapa pentingnya sholat itu sebagai tiang agama. Walaupun sholat kita itu masih belum benar, tapi kita belajar sholat yang benar. Dalam Riyadhus Shalihin, kalau kita sholat, kalau tahiyat, itu mata kita kemana tuh? Kemana matanya? Ke bawah apa ke atas? Ke bawah ada kalajengking lewat. Ke atas secak buntutnya ada 2. Mata kita kemana? At-tahiyatul, ketika asyhadu alla ilaha illallah, itu ke telunjuk jari ini. Makanya sholat itu ketika syahadat itu memakai telunjuk jari. Karena telunjuk ini sarafnya langsung masuk ke dalam hati. Saluran ini langsung ke dalam barang ininya kanggo mobil. Ketika tahiyat dilihat nih supaya tak. Ketika asyhadu alla ilaha illallah tak. Hidup hatinya Bu. Dan sholatnya nanti berfungsi innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita kadang sholat tapi kita tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar karena sholat kita masih belum benar. Ketika salam, di salam itu dalam Riyadhus Shalihin itu, kalau kita mau salam, diawali menghadap kiblat, diakhiri menghadap kiblat. Kita sholat kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, langsung kanan, langsung kiri, langsung mushaf. Ya nggak begitu? Sekarang sholatnya kita perbaiki. Kalau mau tahiyat setelah melihat telunjuk ini, assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi ke barat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketika usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Harus tawajuh, harus menghadap Allah, harus hudur hatinya ketika sholat. Usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Ini kebiasaan kita ibu-ibu. Allah segala kok bicara teh ayat antaranya. Sholat tidak berarti ihram, pikirannya kemana-mana, sehingga sholatnya tidak membekas dalam hatinya. Pasrah. Kalau kita menjadi kiai ketika sholat copot kiainya. Kalau kita menjadi camat copot camatnya. Kalau kita menjadi
orang kaya copot kekayaannya. Hanya you and me, kata Allah. Hanya ada kamu dan aku saja sekarang ini menghadap kepada Allah Subhanahu. Ada 6 musibah ketika orang meninggalkan sholat. Sedikit ya, dalam kitab Ahwalul Insan itu dijelaskan kalau orang meninggalkan sholat sebenarnya ada 15 musibah yang akan diterimanya. Tapi ini yang kita bahas 6 musibah orang yang meninggalkan sholat. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita lagi balik pernah meninggalkan sholat. Moga-moga kita dosanya diampuni oleh Allah. Musibah pertama orang yang meninggalkan sholat yaitu Allah akan membuang berkah pada umurnya. Hidupnya tidak berkah, nyengiti, pikir sebenarnya. Jadi orang itu kan kalau budaya Jawa ada yuni kembang, orangnya itu walaupun hitam tapi sedap gitu. Walaupun nggak pakai glowingan tapi sedap. Berarti yuni kembang. Anak maling sih jenis yuni. Ibu ini paham ya Bu ya. Ada yuni. Sekarang itu tidak berkah hidupnya karena meninggalkan sholat. Awas, kalau anak kita jangan. Bagaimana kalau akan macam-macam nih. Kita punya anak ini, anak pertama nurut, anak kedua nurut. Ya Allah, anak ketiga ini susah sekali untuk sholat. Dikirimi Fatihah 77 kali. Berapa Jen? 77 kali. Atau kita masih diuji oleh Allah, punya suami masih nggak mau sholat, masih doyan main online, game online, terus gak sembuh-sembuh, di Fatihahin 77 kali. Insya Allah ijabah. Innalillahi wa inna ilaihi. Gak betul. Dibacakan doa, di Fatihahin. Karena Fatihah al-Fushifa, yaitu 1000 syafaat, 1000 obat, al-Fudawa, al-Furrahmah, 1000 rahmat dalam surat Al-Fatihah. Di Fatihah. Ketika dagangan kita tidak laku, difatihahi dagangannya. Tuh dagang gak laku-laku, ada suami datang disewoti dasar suami tidak tahu diri, tidak bisa cari duit dan lain sebagainya. Difatihahi dagangan kita. Pernahkah belum kita ini ketika mendapatkan rizki dari Allah, kita pegang duit kita ngomong sama Allah, ya Allah, atur nuhun, terima kasih Gusti. Belum pernah. Duit segini untuk bayar bocah, untuk bayar istri, untuk bayar iya, untuk saya abeh iya. Belum apa-apa. Bersyukurlah. Hidup ini, kehidupan ini, likulli nikmatin mahsudun. Setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasud, ada orang yang benci. Kalau kita kelihatan banyak duit, ada yang ngomong-ngomong. Jadi sugih, diomong melarat diomong. Karena hidup itu memang seperti itu. Bagaimana cara menghadapinya? Kalau ada yang hasud sama kita, kalau ada yang benci sama kita, kita sudah berbuat baik, tapi dia masih benci sama kita, tak perlu kita ingin membalasnya. Kenapa sebabnya? Karena hakikatnya para pembenci itu seperti meludahi langit, yang ludah itu tidak akan sampai ke langit, akan balik lagi ke wajahnya sendiri. Kita ini suka kepo Bu, lagi petanan, apa namanya petanan tuh dari tutur, sesiaran, jembatu, sesiaran selitan gitunya. Ayah motor lewat, kita ini terlalu kepo. Motor itu bunyinya ketika motor itu lama karena motornya dapat kredit. Mau dapat kredit, mau dapat apa? Tidak apa-apa. Kalau kita dibenci sama orang lain, jangan membalas kebencian itu. Kenapa sebabnya? Karena seperti meludahi langit, yang ludah itu tidak sampai ke langit, akan ke wajahnya sendiri. Ada balasan dari Allah Subhanahu. Saya katakan sekali lagi bahwa teori harta adalah ketika hati kita jembar, maka Allah akan menjembarkan di sini. Kalau katanya
kasur terus, benci sama orang, serat, rezekinya serat. Kalau ada yang membenci kita, zalim sama kita, biarkan saja, karena ini akhlak Rasulullah. Karena hakikatnya para pembenci itu seperti membuang sampah. Membuangnya kemana? Ke dalam hatinya sendiri. Lama-kelamaan ditumpuk, sampah itu akan ada belatung. Karena serba susah hidup ini. Selalu dibenci, selalu dimaki-maki dan lain. Yang jadi acuan, yang jadi contoh adalah Habibullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kembali lagi, orang yang meninggalkan sholat musibah pertama, maka akan dibuang keberkahan di dalam dirinya. Umurnya itu akan tidak barokah. Kemudian musibah yang kedua, ketika orang yang meninggalkan sholat, akan hilang cahaya dari wajahnya. Wajahnya itu tidak bercahaya, busam. Walaupun orangnya hitam, kalau dia suka sembahyang, telinganya ini mengkilat. Ya kan? Kalau nggak sholat, penuh daki, penuh naon, daki, naon. Cahayanya tidak akan terlihat dari wajahnya kalau orang meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga, musibah yang ketiga orang yang meninggalkan sholat adalah amalnya tidak berpahala. Jadi dia beramal tapi tidak ada pahala. Sedekahnya tidak berpahala. Ditulis sama malaikat, tapi tidak berpahala. Kalau dia sholat baru berpahala. Paham tuh? Paham nak? Kemudian yang keempat, orang yang tidak sholat itu, musibah yang keempat adalah doanya tidak diterima. Ayo si etak, ente sunat, ente nyembah ke Allah, duitnya loba. Kumaha etak teh? Kumaha etak nabi nak istidraj. Apa gitu? Ketika Allah marah kepada seorang hamba, wakala lahu syaitan, Allah memasrahkan orang itu kepada syaitan. Jadi jangan banding-bandingkan, jangan dibanding-bandingkan lagi. Dia mah nggak sholat, tapi rezekinya banyak, tapi kita masih seperti ini. Nanti terakhir akan kita bahas tentang bagaimana cara merubah nasib seseorang. Kalau takdir itu sudah ada ketentuan dari Allah. Ada mubram, ada mu'allaq. Kalau mubram itu ketentuan Allah yang tidak melibatkan manusia, tapi takdir Allah itu bisa takdir Allah tapi melibatkan manusia. Kalau kamu mau sholat maka dapat pahala. Kalau sekolah nanti kamu bisa dapat ijazah. Itu takdir Allah, melibatkan manusia di takdirnya di Allah. Nanti terakhir itu sampai jam 5 sore. Ya, Ibu ya. Ibu di sini saya nggak kuat, pulang aja dulu saya. Kemudian selanjutnya yang kelima, orang yang tidak sholat musibah yang kelima adalah dibenci oleh makhlukin, dibenci oleh seluruh makhluk. Jangankan manusia, hewan pun akan membenci dirinya. Semut, jangkrik, burung. Ada orang laki-laki yang senangnya burung, terus siang malam disemprot. Barang dibuka pintunya, nyemprotin tembeleknya burungnya, orang burungnya mabur. Kumaha ieu manuk teh mabur. Ternyata lepas kontrol, burungnya ada di sarungnya sendiri. Orang yang meninggalkan sholat akan dibenci oleh makhluk. Kemudian yang keenam, orang yang meninggalkan sholat tidak dapat doa sholihin. Kadang kalau Kiai Uci berdoa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
tiap musola tahlil, tiap musola mendoakan Allahumma gfir untuk kaum muslimin dan muslimat. Orang yang tidak sholat dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Gusti Allah. Na'udzubillah. Semoga anak cucu kita ini nanti termasuk orang-orang yang menjaga sholat. Amin ya Rabbal. Kalau masih ada anak turunan kita yang masih belum sholat, diirimi Fatih supaya ada cahaya Quran di dalam hatinya mau sholat. Ada anak kita yang sakit, kita bacakan doa dengan laburan doa-doa itu tadi. Supaya apa? Hidupnya ini penuh berkah di dunia, berkah di akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang akan kita bahas adalah tentang perubahan nasib. Di Maulid ini kita kumpul di sini. Semoga nasib kita tadinya terpuruk, moga-moga bisa bangkit. Amin. Yang banyak hutangnya, moga-moga bisa kebayaran. Amin. Yang jomblo, yang janda, yang duda, moga-moga ketemu jodohnya. Amin. Amin. Kenapa sebabnya? Jadi begini, Allah mencontohkan 4 jenis manusia nanti di akhirat. Ada jenis pertama, ada orang kaya yang tidak mau sholat. Kata Allah, Nabi Sulaiman itu kaya raya, menguasai dunia dan alam jin, tapi lam yatrukil ibadah, tapi tidak meninggalkan ibadah. Nabi Sulaiman kaya, tidak meninggalkan ibadah. Kamu mau alasan apa? Saya tidak sholat Gusti karena saya repot ngurusin sawah, ngurusin kerbau, ngurusin lain sebagainya. Tidak ada alasan, karena Nabi Sulaiman walaupun beliau kaya tetap eman wong sugih eman teuing wong sugih. Nabi Sulaiman mencontohkan Nabi Sulaiman orang kaya, kamu pun gak sembahyang, saya repot ngurusin harta dan lain sebagainya. Nabi Sulaiman kaya, tapi beliau tetap sembahyang. Alasan apa lagi hai manusia? Kenapa kamu tidak sembahyang? Saya tidak sembahyang karena saya penyakitan Gusti. Penyakit. Yang menjadi contoh siapa? Nabi Ayub alaihissalam dalam Naso'i wal Ibad dikatakan, Nabi Ayub, adakah orang yang penyakitnya di dunia ini lebih daripada penyakitnya Nabi Ayub? Badannya busuk, kemudian ada belatunnya. Kalau mau sembahyang belatunnya dikeluarin. Setelah sembahyang dimasukin lah. Saya kadang mikir, karena ada belatunnya tuh, dikeluarin. Sudah sembahyang belatunnya ditaruh lah. Apakah ada orang yang lebih sakit daripada Nabi Ayub? Tidak ada. Tapi Nabi Ayub tetap alasan apa lagi manusia nanti di akhirat nih? Untuk orang-orang sembahyang akan ditanyakan oleh Allah. Ya Allah Gusti, saya gak sembahyang karena saya sakit hati. Saya ini melarat Gusti. Saya itu fakir, hidup sebatang kara, jomblo bisa. Tapi Allah mencontohkan, kamu tahu tidak Nabi Isa, Nabi yang paling melarat di dalam Nasoihul Ibad, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Nabi yang paling melarat, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, jomblo bisa. Tapi tetap sembahyang. Ayo mencontoh apa lagi? Pentingnya sholat. Karena sholat ini as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang daripada agama. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian 3 perkara
yang bisa merubah nasib seseorang? Satu. 3 perkara yang bisa merubah nasib seseorang. Kalau takdir tidak bisa dirubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu makhluk, seseorang, kalau seseorang atau makhluk itu tidak mau berubah. Yang pertama yang bisa merubah nasib seseorang, umpamanya dagang dikasih modal habis lagi, kasih modal habis lagi, atau melakukan usaha gagal lagi. Ini yang bisa merubah nasib seorang. Yang pertama adalah silaturahmi atau silaturahmi. Berkumpul seperti ini di majelis Asy-Syifa ini, saya sangat bahagia karena semuanya adalah wajahnya itu seperti TK semua. Ibu-ibu nih, ya seperti wajah TK, unyu-unyu semua. TK-nya taman kaplak kap. Yang bisa merubah nasib pertama adalah silaturahmi. Kalau penyakit sudah dibawa ke dokter, sudah dibawa ke rumah sakit, sudah di alternatif, tapi kok kenapa masih belum sembuh juga? Mungkin punya masalah dengan silaturahmi. Bisa jadi dia tidak akur sama suaminya, bisa jadi tidak akur sama mertuanya, tidak akur sama orang tuanya karena bagian waris, tidak akur dengan saudara-saudaranya. Ini membuat kita terpuruk, rezeki kita itu bisa seret. Jadi bagaimana? Jalin silaturahmi dengan banyak orang, menepungkan tali kasih. Tapi saya dihina, tadinya saya dihina-hina sama dia, sakit hati saya ini, masih nyeri teh di hati. Ada begitu di sini? Ada nggak begitu? Kalau kita dihina akan oleh orang lain, kalau kita dimaki oleh orang lain, ingat itu bisa jadi cara Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Kalau sholat, kepala kita ada di mana ini? Di atas. Tapi ketika sujud, kepala kita ini ada di bawah. Bokong, silit ini adanya di atas. Betul apa betul? Allah itu mengangkat derajat seseorang. Silaturahmi itu bisa merubah nasib. Kalau anak kita misalkan ingin pekerjaan kemudian susah saja, jalin silaturahmi supaya dia tidak susah. Menjalin hubungan baik itu bisa merubah nasib yang lebih baik. Ini bulan Maulid, keberkahan Maulid supaya hidup kita lebih baik lagi. Alhamdulillah. Amal soleh itu bisa merubah nasib seorang. Oh, bisa jadi saya itu penyakitnya nggak sembuh-sembuh ini karena kita ini kurang amal solehnya, kurang membantu orang, kurang menolong orang, belum bisa sedekah dan lain sebagainya. Amal soleh tidak harus dengan harta. Amal soleh itu tidak menyakiti hati orang lain, itu bisa merubah sama saja amal soleh tidak menyakiti hati orang lain itu bisa jadi amal soleh. Ibu kalau ketemu orang senyum, itu amal. Ini sih ketemu teman, ketemu tetangga, bibir nanti mencuba kayak utang. Badai kamar Nabi mencuba kayak kukus mencuba. Senyum itu ibadah. Amal soleh yang bisa merubah nasib seorang. Yang tidak boleh itu adalah senyum-senyum sendiri, cengir, belok kapan, ya berudak. Yang ketiga, yang bisa merubah nasib seseorang adalah doa. Perbanyak doa. Kok kita nasibnya masih seperti ini saja? Minta doa kepada orang tua. Kalau sudah sama orang tua, minta doa kepada guru. Kalau sudah minta sama guru, kok masih belum tembus juga, minta doa sama anak yatim. Masih belum tembus juga, minta doa kepada fakir miskin. Doa
adalah sebuah kewajiban yang disarankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Doa kamu kepadaku, maka aku akan ijabah segala keinginanmu. Kalau sudah berdoa kok masih belum diijabah, itu urusannya Gusti Allah. Sing penting kita berdoa. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin karena ini ibu-ibu ini lah udah asal bokong nanggus panas ya. 1 jam saja di majelis ilmu, maka hukumnya seperti sholat sunnah 100 rakaat. Alhamdulillah. Kalau bapak-bapaknya sholat Jumat 3 kali, ya, sholat Jumat 3 kali pahalanya seperti haji yang mabrur. Kalau ibu-ibunya bagaimana? Ibu siapin sarung bapaknya, siapin sarung bajunya, siapin topongnya. Nanti bapak Jumat minta disiapin, Bu, sarung nama alemah teman, pengen disiap-siapakan. Ibunya nyiapkan baju untuk suaminya 3 Jumat, maka pahalanya seperti pahala orang naik haji. Amin ya rabbal alamin. Kembali terus membacakan sholawat, ya, membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Rumah-rumah kita bacakan sholawat. Man adzoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya ila yaumil qiyamah. Insyaallah semua mendapat syafaat kanjeng Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Saya mohon nanti tenang, ya, tenang, tidak ada yang bersuara. Kita muhasabah, ngitung. Tadinya kita ini suka melihat orang lain kejelekan. Hari ini, asar ini kita melihat kejelekan kita sendiri, supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhurina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala anhu ya syafi Sayyidina Rasulullah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampuni dosa kami ya Allah. Mata kami sering maksiat, telinga kami sering maksiat, lidah kami, hati kami, badan kami, tangan kami, kaki kami sering maksiat. Ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan kami semua husnul khatimah ya Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Ampuni dosa bapak kami ya Allah. Karena setua ini, sebesar ini,
belum bisa membalas budi baik kepada bapak kami, ya Allah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ngopeni, ngurusi anak-anaknya. Tapi kami belum bisa membalas budi baik kepada bapak kami yang kami cintai, ya Allah. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Apabila malaikat maut menjemput kami dan orang tua kami, jadikan husnul khatimah, ya Allah. Apabila berada di kubur, terangkanlah kuburnya, berikan nikmat di dalam kuburnya, ya Allah. Tetesilah dengan kebahagiaan, karena kami belum bisa memberikan bahagia kepada bapak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa ibu kami yang kami sayangi, ya Allah, yang mengandung kami, yang ngurusi kami, pernah jatuh, kemudian kami diselami. Apa balasan kami kepada ibu kami? Kami sering membuat ibu kami sakit, ya Allah. Kami sering membuat ibu kami menangis gara-gara anak-anaknya, ya Allah. Orang tua satu bisa ngopeni anak 9, anak 9 belum tentu bisa ngopeni orang tua satu, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa ibu kami, ya Allah. Jadikan husnul khatimah, ya Allah. Berikan setetes kebahagiaan kepada ibu kami, karena ketika kami kecil dulu kami sering membuat hatinya luka. Anak yang menyakiti hati orang tua bahkan menggigit daging ibunya mentah-mentah, digigit lagi. Ibu kami menjerit kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa anakku, ya Allah. Berikan setetes kebahagiaan kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kami semua berkumpul di sini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami semua ini orang yang dhaif, orang fakir, orang bodoh, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi kami semua punya cita-cita ingin naik haji, ya Allah. Kami ingin mencium hajar aswad, ya Allah. Kami ingin salat di Masjidil Haram, ya Allah. Kami ingin salat di Masjid Nabawi. Kami ingin wukuf. Kami ingin ziarah ke makam kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Lihatlah kami, tengoklah kami di kebun Raden ini, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Lihatlah kami, tataplah kami, kami menjadi umatmu, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Berikan syafaatmu, keberkahanmu kepada kami semua. Kami cinta kepada Rasulullah. Allahumma rabbal hilli wal haram, wa rabbal baitil haram, wa rabbal zamzam wal maqam, aqlir li ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma awsilis salam li ahli salam fi daris salam, minna tahiyyatus salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adad anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basidal ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi, rizki untuk kemaslahatan, ya Allah.
untuk memberi fakir miskin ya Allah, untuk memberikan anak yatim ya Allah, untuk memberi kebahagiaan kepada keluarga kami, karena selama ini kami belum bisa memberi ya Allah. Min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnatin makhluk bi bahri fadlika wa karamika bi ghairi hisab. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Jadikan keturunan kami orang-orang yang saleh dan orang-orang yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf Bu ya, mohon maaf, moga-moga apa yang disampaikan tadi diamalkan. Dari awal sampai saya kesini berangkat selamat, pulang juga selamat. Allah bermuafiq. Ya hari Minggu, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Mohon maaf, ya Hayyu ya Qayyum. Allah bermuafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.